Dan hal buruk itu diungkap di saat YG Entertainment ini mencapai puncaknya, mengendalikan agensi besar ketika dia terlihat menyinkronkan atau lip sync hampir semua lainnya. Makan Karina dalam artian ya begitulah guys. Apaan ini? Dia itu putra presiden loh guys. Annyeonghaseyo, Cengedol, Yusuf Kim Emida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, jadi untuk hari ini kita akan ngebahas topik-topik terhangat seputar dunia perkewapaan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian nggak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Nah, sehingga untuk berita pertama, kita akan mulai dulu membahas tentang konspirasi di balik hubungan Dispatch dan juga YG Entertainment. Apakah hubungan mereka memang buruk? Baru-baru ini, Dispatch dikabarkan akan segera merayakan ulang tahunnya yang ke-10 dengan menggelar sebuah perayaan yang bertajuk The Pesta. The Pesta sendiri akan menghadirkan grup K-pop ternama dari industri musik K-pop. Bahkan BTS dan juga Twice yang sebelumnya tak hadir dalam festival musik akhir tahun hadir di acara tersebut. Dari line-up yang sudah diumumkan, artis-artis dari agensi terbesar di Korea dipastikan hadir. Artis dari HYBE, SM, hingga JYP ada di dalam daftar. Namun ada satu agensi yang jika diperhatikan nih Cinggu, baik untuk grup dan juga artis-artisnya itu tidak ada di dalam line up. Ya, kalian tuh pasti tahu agensi mana yang aku maksudkan. Agensi yang aku maksudkan di sini adalah YG Entertainment. Dengan hal ini perlu dong kita bertanya, kenapa sih grup dari YG itu tidak hadir? Padahal seperti yang kita tahu bahwa artis YG Entertainment diketahui memberikan impact yang besar. Blackpink, iKON, Treasure, bukankah mereka itu masih aktif ya? So aku sih grup-grup tersebut masih aktif ya. Dan bahkan nih Cinggu, untuk Lisa dan juga Rosé dari Blackpink untuk tahun ini sudah melakukan debut solo. Tapi kenapa sih mereka itu tidak hadir di acaranya Dispatch? Bukankah lagu-lagu mereka juga sangat populer? Lalu apakah ini memang dikarenakan hubungan antara YG Entertainment dan juga Dispatch yang tidak baik? Ya, seperti diketahui memang Dispatch ini kerap kali memberitakan skandal-skandal yang berhubungan dengan artis dari YG Entertainment, khususnya adalah di tahun 2019. Jadi di tahun 2019 Dispatch telah memberitakan berbagai hal, mulai dari skandal dating antara Jennie Blackpink dan juga Kai EXO, lalu skandal obat-obatan terlarang dari BI yang membuat BI bahkan hengkang dari iKON dan juga YG Entertainment. Dan singgung nggak hanya di tahun 2019, kalian juga harus tahu ya tentang bagaimana mereka terus mengekspos hal-hal yang berhubungan dengan Big Bang. Salah satu member Big Bang yang kerap kali menjadi incaran Dispatch adalah G-Dragon. For the example adalah saat G-Dragon ini melakukan wajib militer. Dispatch itu pernah mengklaim bahwa JD melanggar aturan Wamil. Pihak Dispatch juga kabarnya telah mencoba mencari informasi terkait pelanggaran yang dilakukan G-Dragon. Namun mereka pada saat itu belum mendapatkan jawabannya. Dispatch juga merilis sebuah laporan yang mempertanyakan pangkat militer penyanyi itu dan jumlah hari libur yang telah diambil selama tugasnya. Sebagai tanggapan, saat itu seorang sumber dari agensi GD membantah klaim dan mengklarifikasi soal aturan tentang penggunaan cuti sakit. Selain itu, GD juga disebut-sebut mendapat perlakuan istimewa hingga akhirnya Kepala Staf Angkatan Darat Korea menanggapi isu tersebut. Kenapa aku dapat berpikiran seperti itu? Karena Cinggu gini, di saat harga saham untuk YG Entertainment itu naik, pasti nanti akan ada skandal dari artis YG Entertainment yang terungkap. Dan ini yang membuat harga saham mereka turun dengan drastis. Salah satu sampel adalah di saat Blackpink membuka acara untuk YG pada tahun 2019. Dimaksudkan pada saat itu Blackpink akan comeback pada bulan Maret, tetapi harus ditunda sampai bulan April dikarenakan skandal yang menimpa salah satu member Big Bang pada saat itu, yaitu Seungri. Pada akhirnya Seungri kemudian meninggalkan Big Bang, meninggalkan YG Entertainment, dan juga membuka masa kelam bagi YG Entertainment dengan rekor harga saham yang paling rendah. YG juga diprediksi akan dikeluarkan dari Big Three dan kehancuran bagi mereka juga sudah dekat. Blackpink pada akhirnya comeback meski di awal April dan di tengah situasi agensi mereka yang berantakan di mana mereka diboikot dan juga dibenci oleh publik. Satu-satunya girl group YG dipandang sebagai harapan terakhir YG dan mereka juga harus fokus pada pasar internasional dengan tur dunia sebagai target utama mereka. Dan untungnya untuk Kill This Love itu mencapai hasil yang sangat-sangat membanggakan. Jadi setelah 3 tahun lamanya dia hiatus, Ihi akhirnya dilepas. Ihi akhirnya comeback di salah satu waktu tersulit di agensinya. Banyak yang berpikir bahwa YG Entertainment berusaha untuk menyelamatkan harga saham dan juga citra publik mereka dengan menggunakan comeback dari Ihi. Tanggal comeback dari Ihi juga ditetapkan itu pada tanggal 30 Mei. BI iKON itu ditampilkan dalam judul lagu untuk melipat gandakan kekuatan untuk mengalahkan Snapchat Music. Tapi Cinggu 3 hari sebelum comeback, Yang Hyunsuk dituduh oleh MB
ambisi menggunakan prostitusi untuk melayani dua investor Asia Tenggara pada Juli 2014. Harga saham dari YG naik sedikit berkat IHI, tapi langsung turun setelahnya. Setelah tuduhan itu, CEO Yang Hyun Suk telah mencoba menjelaskan dan bahkan menulis surat untuk meyakinkan stafnya. IHI juga memiliki comeback yang cukup sukses meskipun tuduhan yang masih belum jelas. Dan beberapa hari terakhir di bulan itu, penggemar YG juga menikmati hari-hari yang damai, tetapi itu sebenarnya adalah ketenangan sebelum badai. Konfirmasi Jisoo tentang perannya dalam drama dengan banyak bintang kelas A mulai dari Jong Dong-gun, Song Joong Ki sampai Kim Ji Won menarik banyak perhatian karena YG akhirnya memanfaatkan karir akting Jisoo yang menjanjikan. Dan pada akhirnya Dispatch mengekspos skandal dari BI yang pada saat itu menjadi leader dari iKON, hingga pada akhirnya BI keluar dari YG Entertainment dan juga iKON. Jadi Cinggu, setelah kita lihat kan banyak banget nih hal-hal yang agak buruk itu diungkap oleh media, dan hal buruk itu diungkap di saat YG Entertainment ini mencapai puncaknya. Oke, dimulai dari tahun 2019 itu kan masa puncak bagi YG Entertainment, karena pada saat itu Blackpink sangat-sangat mendunia banget dengan lagu mereka yang Hit You With The Do. Tapi pada akhirnya media-media ini menjatuhkan YG Entertainment. Salah satu media yang kerap kali menjatuhkan YG Entertainment menurut aku adalah Dispatch. Karena Cinggu, bukannya aku overthinking atau negative thinking sama Dispatch ya, seperti yang aku lihat-lihat ya di masa lalu dari dulu banget gitu ya kan, skandal dating yang paling banyak diungkap oleh Dispatch adalah skandal dating dari idolnya YG Entertainment. Mulai dari G-Dragon pada saat itu ya, kalian tahu nggak? G-Dragon ini pernah digosipin atau dirumorkan berkencan dengan salah satu member dari After School, tapi pada saat itu dibantah karena memang hubungan itu tidak benar. Lalu Jennie 2 kali berturut-turut loh diungkap oleh Dispatch bahwa dia ini berkencan dengan Kai dan juga G-Dragon. Dan gak hanya itu saja, kalau kalian lihat memang Dispatch ini kerap kali memberitakan hal-hal yang buruk tentang YG Entertainment dan bahkan memberikan impact yang besar bagi agensi tersebut. Dan Jinggu, mengenai hal ini berikut adalah komentar-komentar dari netizen Korea. Coba kita perhatikan ya bagaimana komentar mereka. Dispatch itu tampaknya sangat membenci YG ketika menyangkut agensi lain, kecuali ketika kepentingan mereka dipertaruhkan. Mereka tidak begitu keras atau kadang-kadang bahkan tidak sama sekali, tapi tidak pernah sampai pada titik kebencian. Tapi mereka sepertinya sangat membenci YG Entertainment. Next comment, bukankah itu karena mereka mengetahui lebih banyak hal-hal buruk tentang YG dari yang sudah kita ketahui? Itu karena YG melakukan hal-hal yang menjijikkan. Semua orang membenci YG kecuali penggemar para pecandu itu. Sejak awal YG tidak memperlakukan Dispatch dengan baik sehingga mereka sudah membencinya. YG hanya sumpah ini kata-katanya kasar ya. Jadi setelah insiden Burning Sun, itu seperti mereka hanya orang barbar yang menyerang orang barbar lainnya. Tak satu pun dari mereka ingin tunduk pada yang lain. Itu sebabnya mereka saling membenci. Dispatch berpikir bahwa mereka adalah besar sehingga mereka mengambil gambar kehidupan pribadi, selebriti dan juga mengendalikan agensi besar. Aku setuju sama yang terakhir. Tapi YG tidak pernah peduli tentang skandal kencan sehingga mereka tidak menuruti Dispatch. Itu sebabnya Dispatch membenci YG Entertainment. Jujur guys, aku sangat setuju banget sama komentar yang terakhir. Aku lihat YG Entertainment ini bukanlah agensi yang kayak tunduk gitu pada Dispatch ataupun media-media yang lain. Jadi Cinggu, ini yang menurut aku ngebuat para media, terutama Dispatch, itu kerap kali memberitakan hal yang buruk tentang YG Entertainment. Karena Cinggu, selama 1 tahun terakhir aku membicarakan berita-berita tentang K-pop gitu ya kan, kebanyakan berita-berita buruk tentang YG Entertainment itu diekspos oleh media. Oke? Untuk yang lain itu jarang banget loh media yang ekspos. Kebanyakan yang ekspos adalah orang-orang yang menjadi korban ataupun OP yang pernah dekat sama dia. Sedangkan untuk artis-artisnya YG, kebanyakan yang nge-expose tentang mereka adalah media itu sendiri. Oke, ini adalah menurut sepengetahuan aku selama 1 tahun berkarir sebagai seorang pembaca berita K-pop. Itu sih. Dan Cinggu, gimana pendapat kalian? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Kali ini tentang aespa dan juga Aibe yang dibanding-bandingkan oleh netizen Korea. Katanya, di sini mereka itu membandingkan siapa sih yang paling bagus saat menyanyikan lagu mereka secara langsung. Aibe dan aespa saat ini adalah grup pendatang baru wanita terpanas dari generasi keempat K-pop. Meskipun mereka baru debut dalam waktu yang relatif singkat, kedua girl group tersebut segera mencapai kesuksesan yang luar biasa. Selain pujian, Aibe dan aespa sama-sama tersandung pada kontroversi keterampilan ataupun ada juga yang tersandung pada kontroversi attitude. Baru-baru ini netizen telah membandingkan vokal live anggota Aibe dan juga aespa berdasarkan video dari Mr. Remove dari penampilan encore mereka di Music Core. Khususnya Aibe, kurang dari sebulan dalam debut mereka, Aibe telah menerima banyak kemenangan acara musik dengan lagu debut mereka yang Eleven. Di panggung encore Music Core, grup besutan Starship itu dengan percaya diri bernyanyi secara live karena Music Core akan
akan selalu memutar AR di latar belakang. Saat memisahkan musik latar, netizen kecewa karena hanya Liz yang terdengar stabil dan juga tidak lip sync. Makna Isu bahkan tidak memegang mikrofon di dekat mulutnya. Anggota yang paling kontroversial menurut netizen adalah Wonyoung ketika dia terlihat menyinkronkan atau lip sync hampir semua lainnya. Di sisi lain, aespa mengejutkan penonton dengan kemampuan menyanyi live mereka yang bagus. Secara khusus, dua vokalis utama grup yaitu Ningning dan juga Winter tidak takut untuk mencapai nada tinggi, memamerkan kemampuan vokal mereka yang kuat. Meskipun Music Core memainkan AR di latar belakang, member-member dari aespa tetap bernyanyi secara langsung dengan penuh percaya diri. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa dalam hal keterampilan menyanyi secara langsung, member-member dari aespa sepenuhnya telah memenangkan hati dari para netizen dan juga memukau hati para netizen nih Cigo. Dan bagaimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Tentu kalian juga punya pemikiran yang berbeda ya, karena setiap orang memang memiliki perspektif yang berbeda. Langsung aja sampaikan unek-unek kalian tentang hal yang satu ini di kolom komentar. Dan Cigo, untuk topik yang terakhir kita akan ngebahas tentang hal yang lagi heboh di Korea, tapi untuk di Indonesia masih belum ramai ya. Padahal ini tuh udah 1 hari yang lalu, yaitu tentang putra calon presiden Korea Selatan yang dikritik habis-habisan karena membuat komentar yang tidak pantas tentang Karina dan juga DJ Soda. Lee Dong-ho, putra calon presiden Korea Selatan Lee Jae-myung, menghadapi kritik keras dari banyak orang karena komentar seksualnya yang tidak pantas terhadap Karina dan DJ Soda. Pada hari Minggu tanggal 2 Januari, Hwang So-hee secara mononim dikenal sebagai DJ Soda itu mengunggah something di Twitter tentang sebuah stasiun berita Korea Selatan, yang mana di dalam gambar itu termasuk ada berita utama pada hari itu juga, dengan 2 headline teratas adalah tentang putra Lee Jae-myung yang mengatakan saya ingin makan Karina. Makan Karina dalam artian ya begitulah guys, you know lah ya, makan Karina itu bukan berarti dia kanibal, bukan, tapi dalam artian yang ya begitulah. Sedangkan untuk DJ Soda, dia mengatakan saya ingin kamu menyentuh DJ Soda. Wow, apaan ini? Dia itu putra presiden loh guys. I mean, kalau dia emang tipe-tipe orang yang ya begitulah gitu ya, tidak menghargai someone gitu ya kan, setidaknya jangan ditunjukkan lah gitu. Bener gak sih? Kenapa dia membuat komentar seperti ini tentang Karina dan juga DJ Soda? Tentu DJ Soda juga gak terima dong. Masa dia bilang saya ingin menyentuh DJ Soda ya. Kalian terima gak sih kalau ada seseorang asing, meskipun dia putra presiden ataupun siapa kayak itu, mengatakan hal-hal tersebut kepada kalian? Terima nggak? Aku yakin sih ya kalian nggak akan terima gitu, kecuali kalau kalian yang ya begitu sih. Fans pun mengekspresikan kemarahan mereka dan juga mendorong DJ Soda dan Karina untuk menuntut si putra calon presiden atas kata-kata yang telah dia berikan. Dan minggu lalu DJ Soda, seperti yang aku kepoin di Twitter, itu telah mengunggah video. Di video terbarunya itu kalau nggak salah adalah berita di Korea. Mungkin beritanya ngebahas tentang bagaimana komentar dari putra calon presiden itu ya. Dan di bagian caption dia menuliskan kayak gini: kita itu dapat berpakaian sesuka kita karena penyebab mereka ingin menanam cabai itu bukan pada korbannya. Bener sih guys, bener banget nih. Untuk sekarang ya, para pelaku itu selalu berlindung, aku tergoda loh sama pakaiannya. Oh, itu sih salah dia sih, kenapa dia pakai pakaian yang kayak gitu, kenapa dia pakai minim. Khususnya untuk DJ Soda, pasti banyak yang bilang itu karena kamu berpakaian seperti itu, oh itu karena image kamu gitu. Kalau image kamu gak kayak gini, ya cowok-cowok juga gak bakalan kayak gitu sama kamu. Terus gimana dengan Karina? Emang Karina image-nya selama ini kayak gimana gitu sampai diberikan komentar seperti itu? Enggak juga ya guys. Dan untuk sekarang ini yang buat aku geram adalah para pelaku yang sumpah yang kayak pengen berkata-kata kasar jadinya ya, tapi ditahan dulu. Untuk para pelaku, kebanyakan sekarang itu berlindung dari kata pakaian. Ngerti gak sih? Mereka itu kebanyakan menyalahkan para korban. Mereka itu bilang bahwa korbannya sih yang mancing-mancing gitu. Mereka bilang bahwa korbannya sih yang pakai pakaian itu, jadi ini yang ngebuat dia tergoda. Nah cinggu, kalau kalian lihat sebenarnya di data-data dari survei atau apalah itu aku lupa banget, tapi aku pernah lihat. Jadi dalam data-data itu telah ditunjukkan bahwa para korban dari pelaku-pelaku pelecehan seksual seperti itu, kebanyakan dari mereka itu bukan hanya tentang baju ya guys. Korban-korbannya juga bukan hanya orang yang memakai pakaian terbuka gitu kan. Yang pakai baju tertutup banyak, yang pakai baju sekolah banyak, yang pakai baju ini banyak. Intinya baju itu bukan hal yang ngebuat orang tuh mau melakukan hal tersebut. Ngerti gak sih? Hal itu memang terletak pada orang yang ingin nanam cabai. Ngerti gak? Yang harus disalahkan di sini yang banyak-banyak adalah orang yang mau nanam cabainya gitu, bukan korbannya. Tapi sebenarnya aku lihat ya kebanyakan netizen sekarang gitu ya kan, banyak nyalahin korbannya gitu. Nyalahin korbannya karena terlihat murahan lah, terlihat inilah. Cukup miris sih melihat hal seperti itu. Oke, langsung aja kita lihat bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea tentang hal yang satu ini. Kalau digugat, Pilpres bisa digoyahkan. Di masa lalu
Saya melihat saudara perempuan saya menangis. Saya akan sangat menjagamu di masa depan. Oke. Lalu dia juga yang berkomentar, tidak, sejak awal tahun kenapa saya harus membaca artikel seperti ini? Only saya sangat sibuk di Amerika Serikat sekarang, tampil dan bekerja di Amerika Serikat, dan dia sangat sibuk dan bersenang-senang. Oh, aku sangat kesal. Nah cinggu, buat kalian mungkin sudah banyak kenal sama Karina Espa. Oke, pasti banyak yang kenal dong ya sama Karina. Gila, dengan kepopularitasan dari Karina yang besar, masa sih nggak ada yang kenal sama Karina? Oke, jadi karena kalian sudah banyak yang kenal sama Karina, aku mau kenalin dulu sama kalian tentang DJ Soda. Jadi DJ Soda aka Hwang So-hee itu lahir pada tanggal 7 April 1988. Dia adalah disc jockey asal Korea Selatan, dan salah satu karyanya yang dikenal luas adalah singlenya yang If I Die, dimana itu merupakan hasil kolaborasinya dengan disc jockey asal Belanda Tolm. Inspirasi dari nama panggungnya ini juga cukup unik. Ia mengakui bahwa memilih nama DJ Soda bukanlah dengan maksud sembarangan. Arti dari kata so adalah banteng, sementara soda dalam bahasa negeri ginseng itu punya arti wei, seseorang yang menyerupai banteng. Dan well cinggu, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Apakah kalian juga merasa geram seperti netizen-netizen yang lain? Meskipun itu hanya komentar ya cinggu, bukan langsung yang kayak melakukan gitu ya kan. Tapi secara tidak langsung dia juga sudah ngebuat orang-orang yang dikomentari seperti itu juga pasti merasa kayak gak nyaman gitu gak sih? Oke cinggu, berita tadi menutup jumpa kita untuk hari ini. Saksikan update berita dari dunia perkepopan di next time di channel aku. Pastikan untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya. See you next time. Annyeong, 감사합니다. Goodbye.